Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu ala rasulillah mabatu. Kembali lagi kita akan mengkaji kitab Al-Matnu Syarif, kitab karya Sahona Khalil Bangkalan. Dan pembahasan kali ini terkait sebab-sebab seseorang disunahkan melakukan sujud sahwi. Langsung saja masuk pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Asbabu sujud sahwi utai pira-pira sebabe sujud sahwi iku arbaatun ana papat. Al-awwalu kang pertama iku tarku padin ninggal sunnah abad min awaadis sholati saking pira-pira sunnah awaadis sholat. Wa ba'dil ba'di lan au ba'dil ba'di utawa ninggal sebagian saking salah sijine sunnah awaadis sholat. Tsani utai kang nomor loro iku filuma nglakoni barang yubtilu kang batalake apa amduhu sengajane emma wala yubtilu lan ora batalake apa sahwuhu laline ma kalakli kaya mangan alkolili kang sedidik idza fa'ala nalikane nglakoni sapa wong hu ing akli alkolil nasian hale lali. Salisu ta kang nomor 3 iku naklu ruknin mindarukun alqauliyin kang bangsa ucapan ila ghairi mahallihi maring liyane panggonane ruknin. Rabi utai kang nomor 4 iku nisyanu ruknin nglalekake rukun fi'liyin kang bangsa penggawe ma'a ihtimali ziyadati sertane kemungkinane atau kemungkinane tambah. Wa sujudu sahwi utawi sujud sahwi iku sajdah sujud sahwi iku sajadatani rong sujudan qabla salami dalam saturunge salam. Man utahe sapane wong kathura kang akeh apa sahwuhu laline man ajaza mongko nyukupi hu ing eman apa sajadatani sujud loro. Waman utahe sapane wong saha kang lali sapa man khalfal imami ing dalem gurine imam. Fala sawa mongko ora ana lali iku maujud alaihi ing atase man. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembahasan kali ini Syekhona Khalil Bangkalan akan menjelaskan beberapa sebab seseorang disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Sebab-sebab itu ada 4. Yang pertama, ketika seseorang meninggalkan beberapa atau salah satu dari sunnah abad yang ada di dalam sholat tentu saja. Semisal sunnah abad kemarin sudah dibahas di beberapa video sebelumnya. Semisal kunut dan tahiyat awal itu hukumnya sunnah abad. Bila seseorang meninggalkan salah satu dari 2 hal ini, maka dia disunahkan untuk sujud sahwi atau meninggalkan sebagian dari salah satu sunnah abad, atau gampangnya seseorang melakukan sunnah abad secara tidak sempurna. Itu juga bisa disebut bisa menyebabkan seseorang disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Seperti ketika seseorang tahiyat awal gitu ya. Tahiyat awal terus ada salah satu bacaan tahiyat awal tadi tidak dibaca kalimahnya, maka boleh menggantinya dengan sujud sahwi. Atau kunut misalnya tidak membaca beberapa bagian dari doa kunut, itu juga disunahkan untuk sujud sahwi juga. Yang kedua, sebab yang kedua adalah melakukan hal yang bila dilakukan dengan sengaja seseorang bisa menyebabkan batalnya sholat. Hal tersebut bisa menyebabkan batalnya sholat. Dan bila hal tersebut dilakukan tidak sengaja atau katakanlah lupa, maka tidak menyebabkan batalnya sholat. Seperti contohnya makan yang sedikit. Di kasusnya misal seseorang
sholat, tapi di dalam mulutnya ada sisa-sisa makanan. Nah, sisa makanan tentu saja sangat kecil, dan walaupun sangat kecil, bila seseorang menelan sisa makanan yang ada di sela giginya atau di dalam mulutnya dengan sengaja di tengah sholat, sholatnya tentu akan batal bila dia dengan sengaja menelannya. Tapi bila seseorang itu tadi dalam keadaan tidak sengaja alias dia lupa bahwa dia berada di dalam sholat, lalu menelan sisa makanan tadi dalam keadaan lupa bahwa dia sholat, maka ini tidak membatalkan sholat. Akan tetapi dengan menelan hal tersebut, lalu ketika dia ingat, dia disunahkan sujud sahwi ketika selesai tahiyat akhir. Berikutnya yang ketiga adalah memindah rukun qauli ke yang bukan tempatnya. Ini juga bisa menyebabkan seseorang disunahkan sujud sahwi. Seperti saat seseorang katakanlah membaca Fatihah tapi di tempatnya sujud atau di tempatnya ruku'. Ini adalah memindah rukun qauli. Nah, ini juga bisa menyebabkan seseorang disunahkan membaca sujud sahwi atau melakukan sujud sahwi. Dan yang keempat adalah melupakan rukun fi'lin, rukun perbuatan seperti rukuk dan lain sebagainya, ma'ihtimali ziyadati, bersamaan dengan kemungkinan dia menyempurnakan hal tersebut atau kemungkinan adanya tambahan. Misal seseorang melupakan dia sudah 4 rakaat atau masih 3 rakaat. Nah, ini bila seorang lupa seperti ini, tentu saja bila dia diharuskan mengambil yang paling yakin. Tapi bila sama-sama ragu, ini 3 atau 4 benar-benar ragu, tidak tahu, maka dianjurkan ambil yang 3, karena 3 itu yang lebih pasti. Karena ketika seseorang milih 4, berarti dia juga pada hakikatnya juga memenangkan yang 3 tadi. Alias ada satu prinsip atau kaidah fikih, al yakinu la yuzalu bisyak, bahwa keyakinan itu tidak bisa dihilangkan oleh keraguan. 4 itu tentu saja ragu. Ada kemungkinan dia benar-benar belum melakukan rakaat keempat. Tapi 3 itu otomatis sudah melakukan 3. Maka ketika seseorang ragu dia sudah 3 rakaat atau 4 rakaat, maka diharuskan menangkan yang paling sedikit. Dan setelah tahiyat akhir, seorang disunahkan sujud sahwi. Dan sujud sahwi itu adalah 2 sujudan. Jadi setelah tahiyat seseorang melakukan sujud 2 kali. Karena 2 kali tentu saja tengah-tengah antara sujud itu ada duduk. Jadi setelah tahiyat akhir orang sujud, terus kemudian duduk sebentar, terus sujud lagi. Dan ini dilakukan sebelum salam. Jika seseorang lupa atau melupakan banyak hal, banyak sunnah abad katakanlah, maka cukup mengganti beberapa sunnah abad yang ditinggalkannya itu dengan 2 sujudan tadi saja. Dan bila seseorang lupa atau melakukan beberapa sebab sujud sahwi tadi, tapi dia posisinya sedang jadi makmum, maka tidak disunahkan untuk melakukan sujud sahwi.
kalau imamnya tidak sujud sahwi. Jadi kalau jadi makmum ya manut imamnya. Kalau imamnya tidak sujud sahwi ya tidak perlu sujud sahwi. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.